Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Felisa dengan NIM 2430-2003, Prodi Bimbingan Konseling Islam, mata kuliah Ushul Fikih, dosen pengampu Ibu Nisa Apipa. Pada video ini kita akan membahas fenomena nikah siri, sebuah praktek yang sering terjadi namun membawa banyak dampak. Kita juga akan melihat bagaimana pandangan Islam dan Majelis Ulama Indonesia serta beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu nikah siri. Nah, jadi nikah siri itu adalah pernikahan yang dilakukan secara agama, yakni memenuhi rukun dan syarat nikah seperti adanya wali, dua saksi, ijab kabul, dan mahar. Namun tidak dicatatkan secara resmi di negara ataupun kantor urusan agama. Ada satu fenomena dan kasus nikah siri. Nah, ada sebuah kisah, yaitu kisah seorang perempuan dan seorang laki-laki. Kita sebut aja namanya Aisyah dan Faris. Aisyah dan Faris, mereka ingin menghindari perbuatan zina. Mereka memilih menikah secara siri. Akad dilakukan di hadapan wali dan dua saksi, tetapi tanpa pencatatan di kantor urusan agama. Awalnya semuanya mereka baik-baik saja. Namun ketika Aisyah hamil, ia tidak mendapat mencantumkan nama ayah anaknya karena pernikahan tidak memiliki bukti hukum. Saat terjadi masalah, ia tidak bisa menuntut nafkah ataupun perlindungan hukum sebagai seorang istri dan anak. Fenomena seperti ini banyak terjadi di tempat-tempat kita, di lingkungan kita, dan perempuan serta anak yang biasanya menjadi pihak yang paling dirugikan. Kenapa sih nikah siri itu sering terjadi? Nah, ada berbagai alasan mengapa masyarakat memilih menikah secara siri. Yang pertama, ingin segera halal. Yang kedua, menghindari administrasi. Yang ketiga, terhalangnya restu orang tua. Yang keempat, menyembunyikan poligami. Namun, di balik keputusan cepat itu, banyak risiko besar yang sering terjadi tanpa kita sadari. Menurut pandangan Islam tentang nikah siri ini, Islam menetapkan bahwa pernikahan itu sah apabila memenuhi rukun nikah. Ada 4 rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adanya calon suami dan istri, yang kedua adanya wali, yang ketiga adanya dua saksi, yang keempat adanya ijab kabul. Selama syarat ini terpenuhi, nikah siri sah secara agama. Tetapi Islam tidak hanya menilai sahnya akad, Islam juga mengajarkan pentingnya kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap keluarga. Allah berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu pasang-pasangan dari jenis-jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih dan sayang. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sebuah akad, tetapi sebuah ikatan yang harus dijaga penuh dengan kasih sayang, tanggung jawab, dan kejelasan hak. Selain itu, Allah juga memerintahkan agar setiap urusan harus dihadiri saksi. Dalam Al-Quran Surah At-Tolak ayat 2, Allah berfirman, yang artinya, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Perintah menghadirkan saksi menunjukkan pentingnya keterbukaan dan bukti jelas dalam hal terkait keluarga. Inilah prinsip yang kemudian didukung oleh pencatatan resmi dalam pernikahan. Pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang nikah siri, MUI menegaskan bahwa nikah siri itu sah secara agama selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, MUI tidak menganjurkan praktik ini terjadi. Kenapa? Karena menurut MUI, nikah siri dapat menimbulkan banyak mudarat
seperti hilangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak, tidak adanya kepastian nafkah yang sulit membuktikan status pernikahan jika terjadi masalah, membuka peluang poligami secara sembunyi-sembunyi, tidak sesuai dengan prinsip syariat dalam pencegahan kerusakan atau sadzun zariah. Pencatatan pernikahan dianggap sebagai upaya menjaga kemaslahatan, bukan tambahan syarat sah nikah. Nah, nikah siri menurut pandangan perspektif maqasid syariah, jika dilihat dari tujuan syariat Islam, pencatatan pernikahan membantu menjaga yaitu keturunan. Kenapa sih keturunan? Nah, keturunan agar nasab anak lebih jelas. Yang kedua, harta. Yang ketiga, keadilan agar perempuan tidak dirugikan. Yang keempat, kehormatan agar status keluarga itu lebih jelas. Kelima, perlindungan jiwa terutama dari pelantaran. Al-Quran juga menekankan pentingnya pencatatan dalam urusan yang serius. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan agar transaksi dicatat lebih jelas, walaupun ayat tersebut dikhususkan tentang hutang piutang. Ulama menyebutkan perintah ini menunjukkan prinsip kehati-hatian pencatatan dalam urusan yang penting. Dari semua penjelasan ini kita dapat memahami bahwa nikah siri memang sah secara agama, tetapi tidak ideal dilakukan karena dampak sosial dan hukumnya itu sangat besar. Islam hadir untuk membawa kemaslahatan, bukan kesulitan. Karena itu, mencatat pernikahan secara resmi bukan sekedar aturan, tetapi bagian dari menjaga hak, martabat, dan masa depan keluarga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Selamat